Selamat datang mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang tahun ajar 2020-2021 dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru hari kedua yaitu tanggal 1 September 2020. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua adalah pemberian materi dari bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan oleh Bapak Sigit Sugiyarto, Magister Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Sigit Sugiyarto. Saya akan memperkenalkan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya kita singkat BAAK. BAAK kegiatannya adalah administrasi di bidang akademik dan administrasi di bidang kemahasiswaan. Dipimpin oleh seorang kepala biro, dibantu dua kepala seksi, yaitu seksi administrasi akademik dan Kepala Seksi Administrasi Kemahasiswaan Alumni Kehumasan dan Kerjasama. Kepala Biro adalah saya sendiri, Sigit Sugiyarto. Kepala Seksi Administrasi Akademik adalah Bapak Lindu Budi. Kepala Seksi Administrasi Kemahasiswaan Alumni Humas dan Kerjasama adalah Ibu Kuswardani. Administrasi akademik dibantu oleh 6 orang staf administrasi, yaitu Bapak Rahmat, Bapak Prasetyo, Bapak Gunadi, Bapak Handaru, Ibu Yusi, Ibu Galuh. Administrasi Kemahasiswaan Alumni Humas dan Kerjasama dibantu oleh 2 orang staf, yaitu Bapak Budi dan Bapak Dio. Nantinya, para mahasiswa akan banyak berhubungan dengan BAAK dan akan berhubungan dengan beliau-beliau yang saya sebutkan tadi. Pada kesempatan kali ini, akan saya jelaskan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan BAAK, yaitu registrasi, pembelajaran, dan pelayanan lainnya. Tiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa harus melakukan registrasi. Ada 2 registrasi, yaitu registrasi administrasi dan registrasi akademik. Keduanya saling berhubungan. Untuk dapat melaksanakan registrasi akademik, mahasiswa harus menyelesaikan registrasi administrasi terlebih dahulu. Apa itu registrasi administrasi dan registrasi akademik? Registrasi administrasi adalah proses pembayaran biaya perkuliahan. Sedangkan registrasi akademik adalah proses pengisian kartu rencana studi atau istilahnya KRS. Melalui pengisian KRS ini dilakukan secara online melalui website Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIATO. Alamat websitenya siato.uhs.ac.id. Pada saat membuka website tersebut, nanti akan muncul sebuah tampilan di mana mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, user menggunakan nomor induk mahasiswa dan password menggunakan tanggal lahir. Nomor induk mahasiswa akan diumumkan. Nanti silahkan kunjungi pengumuman yang ada di BAAK. Sedangkan password menggunakan format 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Misalnya, mahasiswa dengan tanggal lahir 3 Juni 1995, maka passwordnya adalah 03061995. Setelah login, untuk mengisi KRS silahkan masuk ke menu akademik. Kemudian masuk ke menu pengajuan KRS. Nanti akan muncul tombol mulai KRS. Silahkan diklik dan akan muncul daftar nama-nama mata kuliah. Pilih yang sesuai dengan semester Anda. Karena mahasiswa baru, pilih saja mata kuliah semester 1. Sebagai tanda bahwa Anda sudah memilih mata kuliah, warna baris akan berubah menjadi biru muda. Nah, untuk melihat mata kuliah apa saja yang sudah diambil, bisa masuk ke menu akademik, kemudian masuk ke menu KRS yang sudah diambil. Setelah mengisi KRS online, mahasiswa mencetak KRS dan melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing akademik. Nama-nama dosen pembimbing akademik nanti akan diumumkan. Mahasiswa yang telah selesai mengisi KRS, namanya akan tercantum dalam daftar hadir perkuliahan. Sebaliknya, jika mahasiswa tidak mengisi KRS, nama mahasiswa tidak akan tercantum di daftar hadir perkuliahan. Apabila mahasiswa kesulitan dalam mengisi KRS,
silahkan nanti berhubungan dengan BAHK. Selanjutnya adalah pengisian biodata. Mahasiswa wajib mengisi biodata secara online. Untuk mengisi biodata, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. 1. Foto warna latar belakang merah. 2. Kartu keluarga. 3. Ijazah SMU, SMA, MA atau sederajat. 4. Nilai lulus SMU, SMA, MA atau sederajat. Untuk mengisi biodata, silahkan masuk ke Siato tadi, kemudian masuk ke menu Profile MHS. Di bawah foto ada menu Edit Profile. Silahkan nanti masuk ke menu tersebut. Untuk pengisian biodata harus sesuai dengan kartu keluarga. Nama harus sesuai ejaannya. Tempat tanggal lahir jangan salah. Nama ibu kandung jangan sampai salah. Nomor induk kependudukan jangan sampai salah. Karena data-data tersebut akan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah lulus akan digunakan untuk verifikasi ijazah. Kemudian dikaitkan dengan ijazah, perhatikan nama Anda yang tercantum di ijazah apakah sama dengan yang tercantum di kartu keluarga. Jika berbeda, yang digunakan adalah data kartu keluarga. Tetapi jika ingin tetap menggunakan nama sesuai dengan ijazah, silahkan diubah kartu keluarganya. Karena nanti setelah lulus yang akan digunakan dalam ijazah adalah berdasarkan kartu keluarga. Untuk pengisian data sekolah, isikan sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah dan nilai kelulusan. KTP, ijazah, dan kartu keluarga harus diunggah di Siato. Jadi dipersiapkan juga soft copy-nya. Caranya, klik Choose File, lalu pilih file dokumennya. Foto juga harus diunggah di Siato. Gunakan pas foto resmi seperti ini. Jangan foto seperti ini, jangan foto seperti ini, atau seperti ini. Jadi gunakanlah foto seperti ini dengan latar belakang warna merah. Untuk mengunggah foto, klik tombol upload yang ada di bawah gambar foto, lalu pilih file fotonya. Untuk mengakhiri, tekan tombol simpan perubahan yang ada di paling bawah. Berikutnya tentang pembelajaran. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran teori menggunakan daring atau online. Masih melalui Siato, ada menu kuliah online. Silahkan klik di situ, kemudian pilih mata kuliah. Nanti akan muncul kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan. Materi-materi perkuliahan, tugas, diskusi akan muncul di dalam masing-masing kegiatan atau pertemuan. Jika kegiatan tersebut belum ada saat diklik, berarti memang belum ada perkuliahan. Berikutnya, selain registrasi dan pembelajaran, BAHK juga melayani pengurusan surat keterangan mahasiswa aktif. Biasanya mahasiswa membutuhkan ini untuk keperluan mengurus pembuatan rekening bank, mengurus BPJS, mengurus tunjangan anak, dan lain sebagainya. Syarat untuk mengajukan permohonan surat keterangan ini, mahasiswa statusnya harus masih aktif. Yang sudah lulus atau diberhentikan sebagai mahasiswa tidak bisa mengajukan. Harus sudah mengupload kartu keluarga di Siato, mengisi formulir permohonan. Formulir ini tersedia di BAHK. Demikian gambaran tentang Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Selamat bergabung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua dari bagian umum dan keuangan oleh Ibu Nosdiah Restuning Prihati, Magister Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Restuning Prihati. Di sini saya selaku Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan pokok dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Yang pertama adalah melaksanakan urusan keuangan. Yang kedua, melaksanakan urusan kepegawaian. Dan yang ketiga, melaksanakan urusan umum dan rumah tangga. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pembayaran biaya pendidikan mahasiswa. Informasi terkait biaya pendidikan diumumkan via papan informasi, SIA, dan website yang ada di Universitas Widyawusada Semarang. Mahasiswa melakukan pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk. Kemudian mahasiswa setelah membayarkan itu akan mendapatkan bukti pembayaran. Yang pertama, bukti pembayaran pertama untuk bank. Kemudian bukti pembayaran kedua diserahkan ke bagian keuangan. Dalam hal ini bagian keuangan adalah Bu Isnaini atau Bu Eni. Kemudian untuk yang bukti setoran keempat disimpan oleh mahasiswa sendiri.
Mahasiswa yang melakukan pembayaran lewat bank lain, maka mahasiswa wajib menyerahkan kopi bukti pembayaran yang telah divalidasi bank ke bagian keuangan universitas. Kemudian, bagian keuangan akan menginput pembayaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah prosedur pembayaran biaya cuti kuliah. Apabila mahasiswa ada yang berkeinginan untuk cuti, maka mahasiswa tersebut mengisi blanko form cuti yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh dosen wali dan kaprodi. Blanko tersebut dimintakan tanda tangan ke bagian keuangan. Selanjutnya dari bagian keuangan menuliskan besaran biaya cuti yang harus dibayarkan dan ditandatangani oleh Kabiro Keuangan. Selanjutnya blanko yang telah ditandatangani Kabiro Keuangan dikopi 2 kali, blanko asli diserahkan ke bagian keuangan dan blanko kopian dibawa oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank yang telah ditunjuk, kemudian mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran yang sudah divalidasi bank ke bagian keuangan. Yang selanjutnya, dari bagian keuangan akan menginput pembayaran cuti yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan slip pembayaran yang telah divalidasi oleh bank. Pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa slip pembayaran sudah divalidasi oleh bank. Oleh karena itu, mahasiswa setelah membayar harap memperhatikan slip setoran tersebut apakah sudah tervalidasi oleh bank atau belum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur peminjaman LCD dan laptop. LCD dan laptop biasanya akan dipinjam oleh mahasiswa apabila ada kegiatan di luar, contohnya di rumah sakit atau di komunitas. Nanti mahasiswa akan meminta blanko peminjaman ke bagian umum dan rumah tangga. Dalam hal ini bisa menghubungi Pak Tommy. Blanko tersebut akan dimintakan tanda tangan kepada dosen atau kaprodi penanggung jawab kegiatan. Setelah blanko tersebut ditandatangani, kemudian diserahkan ke bagian umum dan rumah tangga. Selanjutnya, dari bagian umum dan rumah tangga akan menandatangani blanko tersebut. Kemudian blanko yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada petugas LCD dan laptop. Jadi mahasiswa bisa meminjam LCD dan laptop. Kemudian apabila LCD dan laptop tidak dipakai di luar ruangan, mahasiswa bisa langsung menghubungi petugas LCD dan laptop dengan meninggalkan kartu mahasiswa. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Widya Husada Semarang. Materi yang ketiga dengan topik pengenalan program studi oleh Dekan Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi kepada Ibu Dr. Aridina Permana Citra, Magister Kesehatan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Aridina Permana Citra, SKM MKes, selaku Dekan Keperawatan Bisnis dan Teknologi, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang. Saya akan memperkenalkan program-program studi Fakultas Keperawatan Bisnis dan Teknologi. Program studi S1 Manajemen, program studi S1 Kewirausahaan, program studi Sistem dan Teknologi Informasi, program studi Informatika Bisnis, dan program studi Keperawatan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan program studi S1 Kewirausahaan. Program studi S1 Kewirausahaan Universitas Widya Husada Semarang berdiri tahun 2020 dan hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program studi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang wirausaha mandiri dengan kemampuan manajerial dan teknis dalam memecahkan persoalan bisnis yang ada di masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan yang mampu berpikir inovatif, kreatif, produktif, dan mandiri, serta berperilaku etis sesuai dengan dinamika lingkungan global.
Visi misi program studi S1 Kewirausahaan adalah visinya sebagai pelopor yang unggul dalam menumbuh kembangkan wirausaha yang kreatif, inovatif, dan produktif di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan misinya adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa, mengembangkan keilmuan dan inovasi dalam bidang kewirausahaan melalui penyelenggaraan penelitian. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kewirausahaan. Dan keempat adalah berperan aktif dalam komunitas keilmuan bidang kewirausahaan dalam lingkup nasional, regional, serta internasional. Prospek karir S1 Kewirausahaan adalah sebagai perancang, pengembang bisnis, wirausahawan, peneliti, akademisi, dan tenaga profesional. Masa studi S1 Kewirausahaan Universitas Widyawusada Semarang yaitu 3,5 tahun sampai 4 tahun atau minimal ditempuh 8 semester dan mahasiswa akan menempuh 144 SKS. Mata kuliah penunjang visi misi yaitu 1. Pelaku bisnis pemula, 2. Perancang dan pengembang bisnis, yang ketiga analisa dan konsultan bisnis. Berikut saya akan menyampaikan program studi S1 Sistem dan Teknologi Informatika. Baik, program studi Sistem dan Teknologi Informasi yaitu mengimplementasikan teknologi informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembuatan sistem informasi di era digital, penguasaan teknik coding, serta algoritma yang tepat dapat lebih efisiensi sehingga penyampaian informasi sangat optimal, daya saing lebih kompetitif dengan kompetitor, dan unggul selaras dengan organisasi atau perusahaan. Visi dan misi program studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widyawusada Semarang yaitu visinya menjadi program studi yang unggul di bidang teknologi informasi dan teknopreneur di tingkat nasional pada tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan teknologi informasi, yang kedua menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang teknologi informasi dan teknopreneur, dan ketiga meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, serta keempat adalah menyelenggarakan kerjasama baik di tingkat nasional ataupun internasional di bidang teknologi dan teknopreneur. Profil lulusan Sistem dan Teknologi Informasi yaitu menjadi tenaga profesional di bidang network spesialis sebagai sistem administrator. Yang kedua menjadi tenaga profesional di bidang data solution spesialis sebagai database administrator. Yang ketiga bisa dapat melanjutkan studi lanjut S2, dan yang keempat adalah sebagai wirausahawan berbasis teknologi informasi. Baik, program studi selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing Kaprodi. Untuk S1 Manajemen akan disampaikan oleh Ibu Diah Purwaningrum SEMM. Kepada Ibu Diah Purwaningrum SEMM kami persilakan. Perkenalkan, kami dari program studi S1 Manajemen. Nama saya Ibu Diah Purwaningrum sebagai Kepala Program Studi S1 Manajemen di Universitas Widyawusada Semarang. Program studi manajemen S1 Manajemen, program studi merupakan program studi baru di Universitas Widyawusada Semarang. Berdiri tahun 2020. Program studi manajemen dirancang untuk mencetak lulusan yang terampil dalam bidang pengetahuan manajemen. Program studi manajemen merupakan program studi baru di Universitas Widyawusada Semarang. Berdiri tahun 2020. Program studi manajemen dirancang untuk mencetak lulusan yang terampil di bidang pengetahuan, manajemen, dan bisnis yang mengedepankan iptek. Program studi manajemen merupakan program studi baru di Universitas Widyawusada Semarang. Berdiri tahun 2020. Program studi manajemen dirancang untuk mencetak lulusan yang terampil dalam bidang pengetahuan manajemen dan bisnis yang mengedepankan iptek, tata kelola manajemen yang baik, berkelanjutan, dan berjiwa entrepreneur.
agar dapat berkarir sebagai manajer, peneliti, dan wirausahawan, beretika, berorganisasi global, serta tanggap terhadap perubahan dan kepentingan masyarakat. Visi-misi program studi S1 Manajemen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang ilmu manajemen, maka visi-misi program studi Manajemen Universitas Widyawusada Semarang adalah sebagai berikut. Visi menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan mengedepankan iptek, tata kelola organisasi yang baik, dan berjiwa entrepreneur pada tahun 2025. Misi menyelenggarakan pendidikan manajemen kepada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur. Menyelenggarakan penelitian dan menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu manajemen untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dan berjiwa entrepreneur. Profil lulusan S1 Manajemen. 1 adalah wirausahawan, memiliki kemampuan kreatif inovatif, berjiwa entrepreneur yang unggul. 2. Manajer tingkat operasional, mengaplikasikan ilmu manajemen pada bidang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan keuangan, dan memiliki jiwa entrepreneurship. 3. Ilmuwan, yang memiliki kemampuan mengkaji, menganalisis, dan mengembangkan ilmu manajemen. S1 Manajemen Universitas Widyawusada Semarang ditempuh antara 3,5 sampai 14 tahun atau minimal ditempuh 8 semester maksimal 14 semester. Mahasiswa akan menempuh 148 SKS. Mahasiswa program studi manajemen harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan sidang untuk dinyatakan berhak memperoleh gelar sarjana manajemen atau SM. Mata kuliah penunjang visi misi adalah di sini aplikasi komputer dan e-commerce. Demikian profil S1 Manajemen. Selamat bergabung di Universitas Widyawusada. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, S1 Informatika Medis akan disampaikan oleh Ibu Husnul Zulaika, SSIT MKes. Kepada Ibu Husnul Zulaika, SSIT MKes, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Zulaika, Ketua Program Studi S1 Informatika Medis atau yang kemarin disebut dengan S1 Perekam Informasi Kesehatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan karakteristik dari program studi S1 Informatika Medis. Pada tahun 2018 turunlah SK dengan nama Prodi S1 Perekam Informasi Kesehatan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 440/B/2019 tentang daftar nama prodi pada perguruan tinggi, maka sejak Juli tahun 2020 S1 Perekam Informasi Kesehatan berubah nama menjadi S1 Program Studi S1 Informatika Medis. Di sini bidang ilmu dalam program studi S1 Informatika Medis ini meliputi 4 keilmuan yang saling terkait. Di antaranya adalah kesehatan, manajemen, hukum kesehatan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Selain mempelajari tentang kesehatan, baik itu rekam medis, di S1 Informatika Medis juga mempelajari tentang informatika yang berkaitan dengan kesehatan. Lama studi S1 Informatika Medis, di sini minimal mahasiswa menempuh 8 semester sampai dengan maksimal 14 semester. Dengan keseluruhan mahasiswa akan menempuh program akademik sebanyak 145 SKS. Untuk menunjang kompetensi lulusan di program studi S1 Informatika Medis juga menyelenggarakan mata kuliah tambahan sebagai mata kuliah muatan lokal serta kegiatan lain seperti seminar nasional, seminar internasional, soft skill, dan juga sebagainya. Lama studi di program studi S1 Informatika Medis, di mana mahasiswa minimal menempuh 8 semester sampai dengan maksimal 14 semester. Dengan keseluruhan mahasiswa akan menempuh program akademik sebanyak 145 SKS. Sebagai tambahan pengalaman mahasiswa,
di sini dosen dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian untuk dosen, maka di sini para dosen informatika medis juga akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Profil lulusan selanjutnya adalah Healthcare Data Analysis, di mana lulusan bisa melakukan analisa data tentang kesehatan, misalnya saat ini terjadi wabah corona. Kemudian research, di mana lulusan di sini juga bisa melakukan penelitian tentang informatika kesehatan. Profil dosen tetap S1 Informatika Kesehatan, di sini saya sendiri, kemudian juga ada Ibu Dr. Harganti Dini Iswandari, Dr. Gigi Magister Manajemen. Beliau di sini kebetulan Rektor Universitas Widyawasada Semarang. Ada Ibu Mona Tiorina Manurung, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ibu Mona di sini di prodi bagian gugus mutu. Ada Ibu Okti Trihasuti Diah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau di prodi sebagai koordinator evaluasi. Ada Ibu Ambar Dwi Erawati, Sarjana Sentrapan, Magister Hukum Kesehatan. Beliau di prodi sebagai koordinator penelitian pengabdian. Juga beliau di sini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widyawasada Semarang. Ada Bapak Sigit Sugiharto, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Beliau di prodi sebagai koordinator kurikulum dan kebetulan beliau menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Widyawasada Semarang. Dan juga ada Bapak Harsono, Sarjana Komunikasi, Magister Kesehatan. Beliau di prodi sebagai koordinator kemahasiswaan dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Dekanat Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi Universitas Widyawasada Semarang. Oke, demikianlah profil dari S1 Informatika Kesehatan. Saya ucapkan selamat bergabung untuk mahasiswa baru Universitas Widyawasada Semarang, khususnya di prodi S1 Informatika Kesehatan. Selamat belajar dan bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah S1 Keperawatan, akan disampaikan oleh Ibu Niken Sukaisi, Eskep Mkep. Kepada Ibu Niken Sukaisi, Eskep Mkep, kami persilakan. Selamat pagi, perkenalkan saya Niken Sukaisi, Ketua Program Studi Keperawatan di Universitas Widyawasada Semarang. Penyelenggaraan pendidikan tinggi keperawatan di Universitas Widyawasada Semarang terdiri dari dua program, yaitu program akademik dan program profesi. Untuk program akademik, lulusan akan mendapatkan gelar sarjana keperawatan dan untuk lulusan profesi akan mendapatkan gelar nurse. Kedua program tersebut diselenggarakan secara berkesinambungan. Mahasiswa tidak bisa hanya menempuh pendidikan akademik saja. Isi dan misi program studi keperawatan di Universitas Widyawasada Semarang yaitu visinya menjadi program studi keperawatan yang unggul di bidang keperawatan kesehatan jiwa masyarakat di tingkat nasional pada tahun 2025. Untuk misinya, yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan keperawatan sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang keperawatan kesehatan jiwa masyarakat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan wawasan keilmuan. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang keperawatan kesehatan jiwa masyarakat sebagai upaya pengembangan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Misi ketiga, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu keperawatan kesehatan jiwa masyarakat demi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Misi keempat, menyelenggarakan kerjasama baik di tingkat nasional ataupun internasional di bidang keperawatan kesehatan jiwa masyarakat. Profil lulusan prodi keperawatan yang pertama sebagai caregiver, pemberi asuhan keperawatan atau membantu pasien meningkatkan kesehatan secara mandiri dan atau dengan kolaborasi bersama tim kesehatan lainnya. Yang kedua, sebagai community leader, yaitu pemimpin di komunitas. Pemimpin yang kompeten, fleksibel, dan mampu memotivasi, menyemangati orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, sebagai edukator, yaitu sebagai pendidik, melalui kegiatan transfer ilmu kepada pasien, kelompok, sejawat, tim kesehatan lain, dan disiplin ilmu lain.
Yang keempat, sebagai manajer, yaitu memberikan pelayanan kesehatan, harus mampu melakukan fungsi manajemen keperawatan pada tingkat lini pertama manajemen. Yang terakhir, sebagai peneliti pemula, mampu melakukan penelitian bidang ilmu untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikannya. Lama studi dan program unggulan. Lama studi pendidikan sarjana keperawatan ditempuh selama 8 semester sampai 14 semester, di mana secara keseluruhan mahasiswa akan menempuh program akademik sebanyak 144 SKS dan program nurse sebanyak minimal 36 SKS. Untuk menunjang kompetensi lulusan, program studi keperawatan menyelenggarakan mata kuliah tambahan atau muatan lokal, serta kegiatan lain seperti seminar nasional, seminar internasional, soft skill, dan lain-lain. Mata kuliah tambahan yang dapat mendukung visi dan misi sekaligus profil lulusan akan dilakukan mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan, komplementari terapi, di dalamnya ada hipnoterapi, akupressure, massage terapi, dan aromaterapi. Mata kuliah lokal yang lain yaitu adanya keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Program studi keperawatan juga akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian penelitian yang dosen laksanakan. Di samping itu, mahasiswa juga akan mempunyai kewenangan melakukan penelitian dan pengabdian secara mandiri. Demikian yang bisa saya informasikan sekilas mengenai program studi keperawatan. Saya mengucapkan selamat datang di Universitas Widya Husada Semarang, bersama kami bisa. Cukup sekian penjelasan dari masing-masing prodi dari saya. Saya ucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang. Semoga semakin berjaya Universitas Widya Husada Semarang. Materi yang keempat dengan topik pengenalan program studi oleh Dekan Vokasi Kesehatan dan Keteknisian Medik oleh Ibu Nes Maulita Karuning Tias Wirawati, Magister Keperawatan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Karunianing Tias Wirawati, Dekan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2020 di Universitas Widya Husada Semarang. Melalui kegiatan ini, saya akan memperkenalkan hal-hal seputar Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik. Fakultas ini merupakan fakultas dibentuk untuk menaungi program studi pada jenis pendidikan vokasi dan jenis pendidikan profesi. Pada jenis pendidikan vokasi, program pendidikannya adalah program Diploma 3. Program jenis pendidikan profesi, program pendidikannya adalah profesi. Fakultas ini terdiri dari dekan, sekretaris dekan, dan dibantu oleh 3 staf administrasi. Dekan adalah saya sendiri, sekretaris dekan adalah Bapak Zainal Abidin SSIT MH, staf administrasi ada Ibu Suprapti Handayani AMD, Ibu Riawati AMD Pajak Sarjana Ekonomi, dan Ibu Purwandari AMD Kebidanan Sarjana Akuntansi. Program studi pada program pendidikan Diploma 3 yang ada di fakultas ini adalah program studi teknik rongsen, program studi refraksi optisi, program studi teknik elektromedik, program studi keperawatan, program studi fisioterapi. Sedangkan program studi pada program pendidikan profesi adalah program studi nurse. Saya perkenalkan program studi teknik rongsen. Program studi ini dipimpin oleh Ibu Nani Suraningsih. Mahasiswa akan belajar mata kuliah yang menjadi unggulan dalam hal processing imaging, mata kuliah komputer radiologi, pelatihan citra digital, pelayanan prima radiologi, mata kuliah pelayanan prima radiologi, pelatihan soft skill, bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris radiologi, pelatihan TOEFL. Dosen program studi teknik rongsen, Ibu Nani Suraningsih SSIT MKes, Ibu Trisna Budiwati SSI MSI, Ibu Intan Andriani SSI MSI, Ibu Mega Indah Puspita SST MKes, Bapak Fadli Velayani SST MKM,
Ibu Halinda Fatmayanti SSTM TRKes, Ibu Siti Rosidah SSTM KM, Bapak Daniel Manurung SHMkes, Ibu Masfufatin Jamil SSTM Hakes, Ibu Novita Alfiani SSTMkes, Ibu Indah Sulistiawati SSTMkes. Selanjutnya, program studi refraksi optisi. Program studi ini dipimpin oleh Bapak Untung Suparman. Program studi ini memiliki visi menghasilkan tenaga ahli media refraksi optisi yang profesional, beretika, berjiwa mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional sesuai dengan perkembangan IPTEK. Dosen program studi refraksi optisi, Bapak Untung Suparman SKMMkes, Bapak Didik Wahyuni SKMMkes, Ibu Dr. Aridina Permana Citra SKMMkes, Ibu Dewi Sari Rohmayani SSITMkes, Bapak Muhammad Kolil SKMMH, Bapak Dr. Andes Johannes Dahyono DMHE MM, Bapak Mahbub Junaidi SKM, Bapak Galih Karuna Polanggeni SEMM, Ibu Oktaviani Cahyaningsih SSITMkes, Bapak Ahmad Bunyamin AMD. Selanjutnya, program studi teknik elektromedik. Program studi ini dipimpin oleh Bapak Agung Satrio Nugroho. Selama pembelajaran, mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi sebagai berikut. Kompetensi utama, mampu melakukan penempatan dan penyimpanan alat elektromedik, mampu melakukan pemasangan dan instalasi alat elektromedik, mampu melakukan penggunaan alat elektromedik pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP, mampu melakukan pemeliharaan alat elektromedik, mampu melakukan perbaikan alat elektromedik, mampu melakukan pencatatan alat elektromedik, mampu melakukan perencanaan pemeliharaan alat elektromedik, mampu melakukan analisis teknis alat elektromedik. Kompetensi pendukung, mengoperasikan aplikasi komputer dalam pencatatan alat elektromedik, mengoperasikan aplikasi komputer dalam perencanaan pemeliharaan alat elektromedik, menggunakan aplikasi komputer dalam perbaikan alat elektromedik. Dosen program studi teknik elektromedik antara lain Bapak Agung Satrio Nugroho AMD TEM, Sarjana Teknik Magister Engineering, Bapak Basuki Rahmat STMT, Bapak Mulyono Eskom MKom, Bapak Supriyanto Eskom MKom, Bapak Dodi Karyanto B MBA MKes, Ibu Diah Purwaningsih SEMM, Ibu Rinayati SSITMkes, Ibu Sri Wahyuning SSITMkes, Ibu Cempaka Kumalasari SSITMkes, Bapak Agus Supriyanto ST, Ibu Insinyur Vivi Vira Viridianti MKes, Bapak Sugeng Santoso BE STMT, Bapak Sujarwo BE, dan Bapak Amanda Azi ST. Selanjutnya, program studi keperawatan. Program studi ini dipimpin oleh Ibu Emilia Puspitasari. Program studi ini memiliki keunggulan dalam bidang keperawatan paliatif, yaitu lulusan memiliki kemampuan memberikan pelayanan kepada pasien penyakit kronis tahap akhir. Dosen program studi keperawatan, Ibu Nes Emilia Puspitasari Sugianto MKep Spesialis Keperawatan Jiwa, Ibu Nes Diah Restuning Prihati MKep, Ibu Nes Heni Prasetyorini MKep, Ibu Nes Endang Supriyanti MKep, Bapak Nes Wijanarko Heru Pramono SKep MH, Bapak Nes Chandra Hadi Prasetyo SKep MKes, dan Ibu Nes Meni Ustriani MKep. Selanjutnya, program studi fisioterapi. Program studi ini dipimpin oleh Ibu Suci Amanati. Program studi ini memiliki keunggulan terapi latihan sehingga para lulusan nantinya mempunyai kemampuan dalam memberi pelayanan fisioterapi pada masalah gerak dan fungsi pada aspek muskuloskeletal, neuromuskuler, dan perilaku, kardiovaskuler, pulmonal, serta integumen sepanjang rentang kehidupan. Dosen program studi fisioterapi, Ibu Suci Amanati SST MKes, Bab Zainal Abidin SSTMH, Ibu Kuswardani SSTMH, Bapak Didik Purnomo SST, Bapak Ahmad Al-Fajri Amin SSTFTM FIS, Ibu Dwi Nur Astuti SSTFTM FIS,
Ibu Fitratun Najizah SST MFis, Ibu Boki Celeha SFis MFis, Bapak Irawan Wibisono SST, Ibu Niketut Dewiati Putri SFT MFis FTR. Itulah tadi program studi pendidikan Diploma 3. Untuk program studi NES, program studi ini dipimpin oleh Ibu Mariati. Program studi ini merupakan program pendidikan lanjutan dari program Sarjana Keperawatan. Program studi ini menghasilkan lulusan tenaga keperawatan yang mampu melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal etik, serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan. Dosen program studi NES, Ibu Nes Mariati MKep SPKep C, Ibu Nes Trisakti Widyaningsih MKep Spesialis Keperawatan Anak, Ibu Nes Priharyanti Wulandari MKep Spesialis Keperawatan Maternitas, Ibu Nes Rahayu Winarti MKep, dan Ibu Nes Maulitani Karunianing Tias Wirawati MKep. Berikut ini kegiatan-kegiatan prodi, perkuliahan teori, praktikum laboratorium, praktik klinik rumah sakit, pelatihan soft skill, dan kuliah pakar. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang proses pendidikan yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah masa studi. Untuk mahasiswa program Diploma 3, masa studinya adalah 3 tahun. Masa studi maksimalnya adalah 5 tahun. Jadi mahasiswa tidak boleh lebih dari 5 tahun. Untuk mahasiswa program profesi, masa studinya adalah 1 tahun, sedangkan masa studi maksimal adalah 3 tahun. Apabila ada mahasiswa yang melebihi masa studi, maka mahasiswa tersebut akan di drop out. Berikutnya adalah proses pembelajaran. Masing-masing mahasiswa bisa melihat kalender akademik, di mana kalender akademik dapat menjadi panduan bagi mahasiswa selama menempuh pembelajaran. Di masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran teori nantinya akan dilakukan secara daring atau online, sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pembelajaran praktikum yang tidak bisa dilakukan secara daring, akan dilakukan di kampus dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk pembelajaran praktik lapangan, misalnya di rumah sakit, akan dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, untuk dapat mengikuti proses pembelajaran, tiap semester mahasiswa harus mengikuti prosedur registrasi yang telah dijelaskan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum pada program pendidikan Diploma 3 terdiri dari 40% teori dan 60% praktik, dengan beban SKS antara 108 sampai dengan 120 SKS. Kurikulum pada program pendidikan profesi terdiri dari 10% teori dan 90% praktik, dengan jumlah SKS 36 SKS. Untuk pembelajaran praktik laboratorium, masing-masing program studi dilengkapi dengan berbagai macam laboratorium. Laboratorium untuk Kepala Unit Laboratorium adalah Ibu Elista Lisnawati, SKM. Laboran terdiri dari Ibu Siti Zahara, AMK, Ibu Ovika Diahulan dari SFTR, Ibu Fitri Hendianti, AMD. Prosedur praktek laboratorium. Mahasiswa sehari sebelum jadwal praktikum mengisi dan menyiapkan alat ke laboratorium. Kemudian, pada saat jadwal praktikum, mahasiswa bersama laboran mengecek kelengkapan dan kesiapan alat dan dibawa ke ruang praktikum. Setelah praktikum, mahasiswa mengembalikan alat dan mengecek alat bersama laboran, memastikan alat kembali dalam keadaan lengkap dan bersih. Perpustakaan. Kepala Unit Perpustakaan adalah Ibu Mei Ratnawati, Shum. Staf Perpustakaan, Ibu Asma Raka Danaza, SSSIED, Ibu Dwi Rizky Mayang Abdia, Shum. Prosedur peminjaman buku.
Mahasiswa baru wajib membuat kartu perpustakaan dengan syarat mengisi biodata diri dan mengumpulkan foto 3x4 2 lembar, mencari buku yang akan dipinjam, menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu perpustakaan kepada petugas, petugas mengisi tanggal kembali di kartu kendali buku, petugas menyerahkan buku kepada mahasiswa. Demikian pengenalan fakultas dan program studi yang ada di Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widyasada Semarang. Jika ada sesuatu hal yang masih kurang jelas dan dapat ditanyakan di fakultas atau melihat panduan-panduan yang ada di website di www.uwhs.ac.id. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Universitas Widyasada Semarang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kelima dengan topik UKM oleh Bapak Lindu Budi Fitrianto, Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Lindu Budi Fitrianto, Sarjana Komputer, Kasih Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir untuk periode 2019-2020. Saat ini saya akan menginformasikan tentang keorganisasian di dalam kampus, yaitu Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyasada Semarang. Dalam bagian tata hubungan kerja Organisasi Kemahasiswaan Universitas Widyasada Semarang, untuk hierarki tertinggi ada di tangan rektor. Untuk selanjutnya delegasi pembinaan atas kehidupan kemahasiswaan berada dalam lingkungan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Untuk selanjutnya di Kepala Biro dan juga untuk Kasih Kemahasiswaan, Alumni, Humas, dan Kerjasama. Untuk adik-adik semuanya, mahasiswa baru nanti akan bisa terwakili dalam kehidupan organisasi, berada di Badan Perwakilan Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa. Suara kalian nanti akan teraspirasi di sana, dan dari BPM serta BEM tersebut akan ada organisasi turunan, yaitu UKM-UKM, baik itu olahraga maupun pengembangan bakat kalian semua. Untuk di fakultas nanti akan dibina oleh dekan fakultas dan juga Kaprodi, dan di Kaprodi nanti akan ada kemahasiswaan di bidang prodi. Di situ nanti akan ada organisasi HMP, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi. Dari HMP tersebut nanti akan ada UKM-UKM bersifat prodi maupun fakultas, yang pada akhirnya nanti mereka juga akan mengerucut ke UKM-UKM di universitas. Tujuan dari organisasi kemahasiswaan ini adalah melatih adik-adik semua mengenai tentang kepemimpinan, leadership, juga untuk mengembangkan jati diri dan bertanggung jawab, berkepribadian, dan punya rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air. Untuk selanjutnya, melalui organisasi ini juga akan mengembangkan jiwa kritis dan inovatif dari adik-adik semuanya, dan juga bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan. Jadi begitu nanti kalian lulus dari Universitas Widyasada Semarang ini, bukan hanya kalian sebagai seorang pekerja, tapi juga akan memacu kalian untuk bisa menjadi wirausaha-wirausaha yang baru, dan juga mampu berkomunikasi dan berkompetisi di era global, serta selanjutnya mampu menjadi motivator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meleburnya Akvis, Akper, dan Stikes Widyasada Semarang menjadi Universitas Widyasada Semarang, melebur pula organisasi kemahasiswaan yang ada di dalamnya, baik itu BPM dan BEM Stikes Widyasada Semarang, BEM Akper Widyasada Semarang, dan juga BEM Fisioterapi Widyasada Semarang. Dan dari organisasi-organisasi yang ada tadi, akan ada turunannya di UKM, bisa disimak bahwa kalian semua bisa mengembangkan akan bakat dan minatnya untuk mengembangkan diri kalian di bidang olahraga maupun di bidang yang lainnya. Kalian bisa bergabung dengan
UKM-UKM yang ada di lingkungan Widya Husada Semarang. Ada UKM Widya Pala, Warta Kampus, basket, voli, UKM medis, pencak silat, Marada, Garuda, futsal, dan ada UKM-UKM yang lain. Kalian bisa bergabung dengan UKM-UKM yang sudah dibina oleh kakak tingkat kalian untuk mengembangkan diri, prestasi, baik di olahraga maupun di bidang kreativitas yang lainnya. Untuk di tingkat fakultas maupun di tingkat prodi nanti akan dibentuk himpunan mahasiswa prodi. Untuk di prodi teknik rongsen akan ada HMP TRO, di prodi refraksi optisi akan ada Himaro, di prodi teknik elektromedik akan ada Himatem, dan ada di PSIK akan ada Himsik, di prodi S1 Reka Medis ada HMP PIK, di prodi D3 Fisioterapi ada Himavi, serta di prodi D3 Keperawatan ada HMP Keper. Berikut bisa disimak dokumentasi dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Widya Husada Semarang. UKM Widya Pala yang telah melaksanakan pendidikan dasar, juga ada pengabdian masyarakat yang diadakan oleh BEM Widya Husada di SLB Swadaya Kendal. Untuk selanjutnya juga ada UKM bola voli. Selanjutnya, dan ini UKM pencaksilat sedang mengikuti turnamen di Tugu Muda Championship. Mereka juga berprestasi. Untuk turnamen selanjutnya mereka juga ikut di Yogyakarta Championship. Beberapa ada yang juara 1, dan ada kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan di kampus kita. Untuk di mahasiswa fisioterapi pernah mengadakan World Physical Therapy Day, dan juga ada kegiatan sporadik yang diadakan oleh Widya Husada Semarang, dan juga ada penampilan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa kita juga pernah mengundang beberapa artis untuk kegiatan PKKMB tahun lalu dan juga untuk kegiatan sporadik. Sekian informasi yang saya sampaikan mengenai organisasi kemahasiswaan di Universitas Widya Husada Semarang. Terima kasih. Acara yang terakhir dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang adalah penutup. Mari kita tutup acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari seluruh mahasiswa baru Universitas Widya Husada Semarang.